Jadi Bapak mengikuti. Jadi saya ingin merancang sebuah program untuk komunitas belajar di sekolah kita. Jadi komunitas belajar kan memang fokus kegiatannya kebanyakan untuk guru, tapi pada ingin mencoba memperlihatkan walaupun kegiatannya kebanyakan untuk guru, tapi tujuannya dari kegiatan komunitas belajar saya. Jadi salah satu yang adalah ingin coba terapkan di komunitas belajar sejarahnya tadi sebagai tindakan kegiatan komunitas belajar sekolah yang lain. Jadi guru-guru akan bersama-sama membahas satu buah topik materi, disusulkan rencana pembelajarannya, kemudian nanti kami bersama-sama akan masuk mengamati salah satu guru. Jadi gurunya itu punya guru model, bukan nilai. Jadi nanti hasilnya itu akan menjadi pembahasan di dalam komunitas pasca kegiatan. Seperti itu. Ya, supervisi. Tapi yang di guru yang di depan itu bukan supervisi. Jadi hanya model aja, jadi semuanya sama gitu di dalam ruangan itu. Jadi tujuannya itu peningkatan kompetensi seluruh guru, bukan hanya guru yang menjadi model. Bagus juga. Tinggal nanti titik tekannya di mana ketika guru pengajaran itu kita mengamati dulu seluruh apakah bersama-sama mengamati satu hal atau mungkin ada bagian-bagian tertentu yang diamati oleh rekan-rekan guru Kita berbagi gitu ya. Seperti itu kan. Yang kedua apa yang kita dapatkan dari model itu misalnya itu model dulu apakah nanti ada ada rubrik yang disiapkan oleh teman atau mengamati ini itu kan ya nanti dia ini proses ini jadi feedback kita saya perlu mengamati di sisi ini dibuatkan ya rubrik ya kan ada di tahapan perkembangan tahapan implementasi buku merdeka itu ada kita dasar ya kan mungkin bisa pakai itu indikatornya pada enggak nanti itu jadi indikator ini atau yang kedua bisa menggunakan assessment yang menjadi kompetisi setelah kita menilai masing-masing kan nilai ini kita ini menjadi nanti nilai plus yang kita lihat kalau ini sama konten itu selanjutnya pasca diskusi dengan guru model ini begitu ini ada dampaknya kan ada jalan kalau ada gimana dalam tidak hanya role model ini ya, termasuk koreksi pribadi bagi yang menilai ini gitu. Oh iya ya, ternyata dalam pembelajaran saya harusnya ini bisa masuk ya, harusnya tidak pakai ini ya gitu. Nah, role model ini guru terbaik ya? Yang versi di situ. Siapa saja boleh. Gitu. Dalam bayangan saya itu semuanya akan menjadi model semua, berganti-gantian Bapak. Gitu. Iya, jadi hasil koreksi yang pertama ini akan dijadikan rujukan untuk yang kedua, yang ketiga. Jadi semua perbaikannya ya. Iya, kelima orang guru sejarah akan siap untuk menjadi model semua. Dari model itu apa? Nanti tindak lanjutnya untuk penerapan pembelajaran sejarah secara umum Bapak. Jadi setelah mereka model dinamati oleh teman-temannya nanti itu apa ada diskusi lagi? Iya, jadi setelah itu akan ada percakapan pasca mutasi. Oh iya, ya, kompelnya ya, kompelnya. Jadi itu rangkaian aktivitas. Jadi harapannya itu nanti akan ada sebuah formulasi ternyata sejarah itu untuk diferensiasi produknya ternyata ini kayak cocok buat kita gitu. Itu berapa siklus? Ke 5 apa ya terus? Apanya? Enggak, maksudnya bahwa jadi orang dua satu perbaikan, kemudian disusun lagi yang baru berdasarkan perbaikan ini. Jadi yang baru tampil, masing-masing giliran ya, masing-masing giliran. Pertama ini tampilnya, yang kedua ini tampil, semuanya dapat giliran. Ya, jadi harapannya dari pergantian orang ini ada perbaikan. Dengan topik yang apa? Topik yang berbeda. Dengan tema masing-masing. Iya, dia hari ini mengajar apa, itu yang menjadi pembahasan juga sebelum observasi gitu. Jadi dia nggak paten hanya untuk satu sejarah, itu general semua materi sejarah gitu. Pola ya. Dengan apa namanya materi pasti kan ada pola ya kan. Jadi harapannya itu seluruh guru sejarah ini berkembang bersama. Mungkin itu yang menjadikan. Kalau ini kan kompleks jadi yang di awal atau kompleks. Dan ada mau itu nanti waktu kita kemudian nanti kami bisa masuk. Kalau dia juga kan dari selatan juga kan. Iya. Netral kan. Iya sih. Terima kasih Bapak. Oke.
Sudah, silakan Bapak Ibu menjawab. Jadi satu, Bapak Ibu butuh apa sih sebenarnya gitu? Iya. Oke. Keren kan? Banyak bisa itu rambut tiga nanti kita bahas. Oke, apa literalisasi Aiken? Literalisasi Aiken. Baik sudah. Sebentar lagi diskusi. Silakan Bapak Ibu. Saya minta kepada hafal sejarah. Silakan Bapak Ibu. Tidak harus bidang tertentu. Nomor 3 sudah. Nomor 2 sudah. Nomor 1 sudah. Nah, baik, nanti Bapak Ibu kita akan mencoba menyusun bagaimana sih rancangan pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum Merdeka. Ini jalur rempah, saya pilih jalur rempah itu karena memang ini baru dalam sejarah bagian ini menarik. Saya ternyata dia ini adalah cara sejarah untuk mendelegitimasi Cina. Jalur sutra itu kan punya Cina tuh. Jadi kita ingin mencoba bahwa ternyata kita punya jalur yang lebih tua dari jalur rempah, jalur sutra. Namanya jalur rempah. Ternyata orang pertama kali berdagang dulu itu tujuannya bukan sutra, rempah sebenarnya yang dicari. Sutra itu hanya sebagai alat tukar. Ini sebuah fakta sejarah baru yang saya ingin coba dikembangkan oleh sejarawan-sejarawan baru Indonesia. Nah, Bapak dan Ibu, untuk itu kita akan mencoba mengisi yang pertama pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, kompetensi sosial emosional, kemudian yang terakhir diferensiasi yang kita sudah belajar kemarin. Kira-kira dari materi ini pertanyaan pemantiknya apa? Pemahaman bermaknanya apa kira-kira untuk siswa yang kita sampaikan di awal? Itu. Boleh dari tahap pertama pemahaman bermakna. Coba ditulis dalam satu kalimat Bapak Ibu dari materi ini, dari tujuan ini kira-kira pemahaman bermakna menurut Bapak Ibu apa? Dari jalur rempah untuk siswa yang bermakna itu apa? Boleh kita dituliskan 3 menit Bapak Ibu biar bisa cepat pulang ya. 3 menit boleh menulis ini. Menulis bebas apa saja. Jangan takut salah nih siswa lagi ya. Bebas ya Pak, tulis saja kira-kira yang terlintas di benak Bapak Ibu tentang jalur rempah yang bermakna untuk siswa itu apa sih? Pemahaman bermaknanya. Oke. Nanti kita akan coba satu-satu melihat Bapak Ibu ya. Jadi di sini bukan benar dan salah. Kita mencoba merangkum ide-ide kreatif dari saya untuk mengamati anak-anak mana saja yang bisa di satu kelas itu, tapi saya akan menanyakan juga ke teman yang lain. Ya, saya tanya dulu siapa ada yang bisa melakukan supaya nanti ada yang mewakili atau ada yang mampu mengendalikan acara diskusi ini supaya diskusi itu bisa lancar. Oke. Bagaimana caranya misalnya kalau dalam kelompok itu ternyata anak-anak yang kurang secara kemampuan itu justru ditinggalkan gitu, tidak diajak terlibat dalam kelompok, apa yang akan Ibu lakukan? Saya kemarin ultima tulis saya karena ada 2 penilaian saya di dalam proses pembelajaran diskusi kelompok antara siswa dengan siswa ini. Yang pertama ada penilaian bakalannya, saya berikan. Yang kedua ada penilaian keterlibatan keaktifan siswa dari anggota kelompok. Makanya di sini untuk nilai makalah dengan nilai keaktifan siswa saya memberikan perbedaan nilai. Sehingga akan menunjang untuk penopang anak-anak ini untuk mau belajar dan untuk memberikan
tugas-tugas apa saja yang saya suruh, misalnya memberikan umpan balik terhadap pertanyaan yang dilakukan kepada Oke. peserta. Untuk teman-teman yang kurang aktif Iya. gitu ya, diberikan Ya, kesempatan. karena di sini mereka Iya. akan memacu, karena akan di sini saya memberikan nilai-nilai terhadap mereka yang bisa di dalam kelompok. Oke. Dan untuk memperdalam pengetahuan mereka, jadi maka saya suruh fotokopi lebih dari beberapa akun untuk mereka selesai Oke. sebelum presentasinya dimulai, misalnya minggu depan datanya mereka harus siapkan diri untuk belajar materi. Oke. Pak Furkan, ada strategi lain dalam pembagian kelompok kalau Pak Furkan? Pembagian kelompok, ada pembelajaran kelompok juga dalam prosesnya Pak Furkan? Oke, jigsaw. Karena di sisi jigsaw ini manfaatnya yang paling positif. Semua siswa akan menjadi aktif. Oke. Karena semua siswa punya tanggung jawab ya, Hmm. untuk memproses dan menyampaikan laporan nilai. Oke. Dan diskusi jawab saya itu salah satu diskusi yang sangat bermanfaat karena semua aktif, semua terlibat dan dia semua bertanggung jawab terhadap materi. Iya, ada kelompok ahli gitu ya. Kelompok ahli akan kelompok asal ada kelompok ahli. Iya. Jadi nanti Itu selalu saya pakai di kelas karena semua siswa itu sangat aktif. Iya. Oke. Jigsaw gitu ya. Oke. Metode diskusi kelompok sama tapi modelnya jigsaw gitu ya. Baik Bapak Ibu, sudah dirasa ya sudah 1 jam ternyata kita. Baik, nanti hasil ini akan coba kita terapkan ke kelas. Nanti satu orang menjadi model, yang lain memberikan apa ya, catatan-catatan gitu. Nanti kita evaluasi setelah prosesnya. Yang modelnya yang ada jamnya besok kita ya. Jadi nanti besok yang ada waktu kosong jam pertama kemudian kita akan kumpul di kelas kita akan memberikan catatan. Setelah itu kita membuat apa ya, refleksi. Harapannya itu menjadi perbaikan bukan sebuah model yang nanti kita semua. Ya kita mungkin itu yang saya ingin. Terima kasih atas perhatiannya untuk meluangkan waktunya pada hari ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk semua. Hari ini terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak Najam. Gimana kabarnya hari ini Pak Najam? Alhamdulillah, luar biasa. Baik, kita akan melanjutkan rangkaian kita selanjutnya. Pada hari ini saya akan mencoba melakukan saya apa yang paling memberikan saya amati gitu. Nah, yang pertama tujuan pembelajarannya apa ini Pak Najam? Terkait dengan tujuan pembelajaran yang akan saya sampaikan di kelas terkait dengan siswa itu memahami latar belakang terjadinya perang ini, kemudian menjelaskan dampak perang ini bagi pekerjaan. Ini materi untuk kelas berapa Pak Najam? Itu kelas 3 ya? 12. Ya, kelas 12 sampai kita masuk ke kelas 12. Oke. Nah, selanjutnya Pak Najam, dengan materi perang dingin tadi, kira-kira apa pengembangan yang ingin dicapai? Kalau pengembangan yang Terus gajah itu besar, semut kecil. Gajah itu besar, semut kecil. Gajah itu besar, semut apa? Teh. Apa? Timur. R. Cepat. apa aja kata-kata yang ada di dalam situ? Kreditur. R lagi. Kreditur apa? Republik sudah. Rusia.
Iya. Nggak bisa. Ambil kayu untuk membuat meja. Kayu disatukan dengan paku. Sebelum nyalakan apa? Ulang, Pak. Ambil kayu untuk membuat meja. Kayu disatukan dengan paku. Sebelum mempromosikan keagamaan kita sebagai duta, dibuka, ucapkan salam terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone. Kami akan mempromosikan calon duta terhadap kami, yaitu Dut Nurjalianti. Kami akan menggunakan jari-jarinya. 1, 2, 3. Ayo kawan-kawan, bersama kita dengan kami pasti akan 10-4.